Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai lagi pada mata pelajaran Dasar Seni Audiovisual pertemuan kedua kita di semester genap. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6. KD 3.6 mengklasifikasi kru produksi audiovisual, 4.6 mengelompokkan kru audiovisual. Adapun indikator pencapaian KD 3.6 menentukan kru produksi audiovisual, menyusun kru produksi audiovisual, dan menggali kru produksi audiovisual. Adapun indikator pencapaian 4.6 mengurutkan kru produksi audiovisual, menggambarkan kru produksi audiovisual, dan menilai kru produksi audiovisual. Langsung saja kita ke materi. Dalam pembuatan film, ada beberapa tempat atau pekerjaan yang memerlukan banyak kru ataupun banyak anggota. Yang pertama ada kamera kru. Yang kedua ada kru grip. Nah, kru grip ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama lighting, yang kedua sound, dan yang ketiga adalah editor. Setelah ini kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Oke, yang pertama kamera kru. Ada DOP atau Director of Photography, yaitu seseorang yang mengepalai kru kamera dan lighting. DOP membuat keputusan pada pencahayaan dan pembingkaian adegan dan berkoordinasi dengan sutradara secara langsung. Biasanya, di sini sutradara menceritakan bagaimana mereka ingin tampilannya saat syuting itu seperti apa, maka seorang sutradara akan menceritakan kepada DOP. Setelah itu ada sinematografer. Pada prinsipnya sebenarnya sama dengan DOP, tetapi banyak perdebatan di antara insan perfilman. Jadi di saat membuat film itu pasti banyak ide-ide atau hal-hal yang muncul. Jadi di situ juga pasti banyak perdebatan yang akan membawa film itu ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada kamera operator yang bertugas mengoperasikan kamera berdasar arahan dari DOP atau sutradara untuk merekam setiap scene atau adegan. Nah, lalu ada first assistant kamera. Ada juga second assistant kamera. Bisa dibaca sendiri ya pengertiannya. Ada juga leader, bertugas mengisi kaset atau film dalam kamera. Ia juga memastikan stok kaset atau film dan berkoordinasi dengan first assistant kamera tentang penggunaan stok kaset atau film yang akan digunakan. Dalam pembuatan film atau video yang tidak terlalu besar, biasanya tugas ini digabungkan dengan second assistant kamera. Jadi, leader ini langsung berhubungan dengan first assistant kamera dan juga second assistant kamera. Setelah itu ada Digital Imaging Technician atau DIT. Bertugas melakukan manipulasi gambar dan berkoordinasi dengan DOP untuk memberikan saran dalam rangka memproduksi gambar untuk dikombinasikan dengan digital teknik pada kamera digital. Setelah itu ada Motion Control Technician atau operator bertugas untuk mengontrol pergerakan pada penggunaan alat-alat bantu kamera atau kamera robot untuk menghasilkan efek-efek yang khusus. Lalu ada kru grip. Kru grip tadi dibagi menjadi tiga ya anak-anak. Ini yang pertama. Kru grip merupakan bagian lighting dan perlengkapan yang terlatih. Mereka bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Departemen Listrik untuk menempatkan lighting yang dibutuhkan selama syuting berlangsung. Yang pertama ada lighting. Ada key grip, merupakan kepala grip yang mengepalai Departemen Set Operasi. Ia bekerja bersama DOP untuk membantu menempatkan dan membuat blok untuk posisi lighting. Yang kedua ada Fastboy Grip. Nah, ini merupakan asisten dari key grip. Lalu ada editor. Film editor bertugas mengedit film atau video dan menggabungkannya menjadi tayangan film atau video berdasar arahan dari sutradara.
Ada koloris. Untuk film-film menggunakan seluloid, bagian ini bertugas memproses warna film sesuai dengan artistik dan continuity dari pewarnaan film. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pewarnaan film lebih baik dan lebih kreatif. Ada negatif cutter, bertugas memotong film negatif berdasarkan arahan dari editor film. Kadang kan dalam film ada adegan-adegan yang dipotong karena memang tidak sesuai ataupun tidak layak untuk ditayangkan. Nah, itu yang memotongnya adalah negatif cutter, orang yang bertugas sebagai negatif cutter. Nah, di situ dia memotongnya juga tidak sembarangan, tapi berdasarkan dari arahan seorang editor film. Setelah itu ada sound designer, disebut juga sound editor supervisor, bertanggung jawab terhadap sound pada pasca produksi. Kadang berhubungan dengan lisensi dari suara yang diinginkan, dan kadang juga hanya menyeimbangkan suara bersama sutradara dan editor. Ada dialog editor. Dialog editor ini bertanggung jawab terhadap penyusunan dan mengedit seluruh dialog. Ada sound editor. Sound editor ini bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pengeditan seluruh sound effect. Pre-recording mixer menyeimbangkan suara antara dialog, musik, dan efek, kemudian menyelesaikannya dalam bentuk film audio track. Komposer bertugas menulis skor musik untuk film. Mulai artis merupakan artis atau orang yang bertugas merekam dan membuat beberapa sound effect untuk film. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada mata pelajaran dasar seni audiovisual pertemuan kedua ini. Saya harap anak-anak bisa memahami, apabila kurang paham bisa bertanya langsung pada Bu Ayu melalui WA ya. Oke, saya ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.